GKI 4 Sabta Broker Tanah Abang. Silakan Bro Chandra, silakan memperkenalkan diri. Ya, thank you Bro Joni. Selamat malam semuanya. FGB Man. Be strong, Lord. Ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, chapter dari Broker Tanah Abang. Saya beri judul dengan The Goodness of God, di mana Tuhan itu sangat baik bagi keluarga kami. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin saya tidak ada saat ini. Jadi, bagi teman-teman sekalian, janganlah pernah tinggalkan full gospel ini. Karena full gospel ini yang membuat seseorang yang tidak punya harapan, yang merasa putus asa, ada semuanya di sini yang akan membangkitkan, membuat kita jadi semangat, membuat kita lebih percaya diri lagi bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi saya mempunyai 1 orang istri, cukup 1 saja, dan anak saya 3. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik buat keluarga kami, di mana tahun 2019 saya mengalami suatu permasalahan ekonomi. Saya punya hutang kepada importir. Walaupun seluruh aset saya dijual, semuanya dijual, saya masih minus 4M kepada importir. Apa yang harus saya lakukan? Saya putus asa. Saya tidak ada punya harapan lagi, walaupun saya punya Tuhan. Karena pada saat itu, walaupun saya tahu Tuhan, saya Tuhan yang ajaib, tapi saya hanya mengharapkan kekuatan saya diri sendiri. Di mana saat itu, saya merasa putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya hanya lakukan hanya menangis bersama istri, bersama anak. Tuhan, kenapa semuanya terjadi dalam keluarga kami, Tuhan? Engkau sudah memberkati kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu. Tapi semua itu hanya dari mulut saja yang saya keluarkan. Minta sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dari hati saya itu untuk melayani Tuhan. Karena dulu saya orang percaya, tapi hanya berdasarkan KTP saja. Walaupun saya tetap beribadah, melakukan hal-hal yang baik, tapi saya tidak mencari Tuhan dengan benar. Setiap saya pulang dari kerja, saya selalu mempunyai emosi karena merasa capek pulang, sudah bekerja dengan benar. Tapi setelah anak-anak saya di rumah, anak-anak mau ajak saya bicara pun sudah keluar emosi saya. Sudah, papi capek, kamu main aja sendiri. Begitu keadaan selalu. Sampai akhirnya saya putus asa gitu loh. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Di mana yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan saat ini? Apa yang harus saya kerjakan? Sehingga saya pun berpikiran untuk bunuh diri, untuk membayar hutang-hutang kepada importir. Sehingga saya bersama istri, anak, menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu saya melakukan suatu kesalahan, di mana saya tidak dekat dengan Engkau, Tuhan. Di mana dulu setiap pulang dari pekerjaan, istri ngajak berdoa, saya bilang kamu saja berdoa. Di mana istri ngajak baca firman, saya bilang kamu yang baca firman, saya dengarkan sambil tidur-tiduran. Ternyata saya pun ngorok, bukannya mendengarkan firman Tuhan. Tapi setelah saya diajak teman ke full gospel ini, di mana saya mendengarkan kesaksian teman-teman yang melebihi dari permasalahan saya, sehingga saya pun merasa diberkati, sehingga saya merasa bahwa Tuhan pasti menolong saya, di mana orang pun diberkati. Jadi siapapun yang benar-benar ingin menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, pasti akan diberkati.
Dengan kejadian itu, hari demi hari saya setiap minggu pasti datang ke Full Gospel, di mana saya selalu diberkati. Dan saya diubahkan di Full Gospel, di mana sifat yang pemarah saya, lama-kelamaan saya pun menjadi orang yang penyabar, di mana saya selalu lebih dekat lagi dengan keluarga, di mana keluarga saya pun heran, anak-anak saya pun heran, kok papi sudah nggak marah-marah lagi ya? Kok istri saya bilang, iya papi udah berubah sekarang, karena papi sudah ada di Full Gospel. Saya merasa Tuhan itu baik sekali. Di mana setelah saya benar-benar setia sama Tuhan, di mana saya tadinya pernah membaca firman Tuhan. Setiap hari saya membaca firman Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan. Saya berdoa bersama-sama, bersepakat, biar persoalan hidup kami, Tuhan yang membuka jalan. Satu persatu Tuhan buka jalan. Walaupun secepat kilat pun Tuhan bisa buka jalan. Tetapi Tuhan tidak mau berbuat demikian. Kenapa? Karena Tuhan mau hati saya benar-benar dibentuk. Tidak mau secepat kilat itu, Tuhan mau secepatnya mengubah hidup saya, diangkat naik. Tapi perlahan-perlahan Tuhan buka jalan buat saya. Satu persatu Tuhan lunaskan hutang saya. Tapi Tuhan juga kasih kerikil-kerikil buat saya, di mana saya juga masih ditipu sama pelanggan saya. Tapi saya merasa bersyukur Tuhan masih membuka jalan buat saya. Di mana saat itu juga istri saya karena stres, dia mempunyai nongol itu tumor di payudaranya dan mempunyai benjolan di lehernya seperti getah bening. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, duit dari mana saya mau operasi istri saya? Saya bilang. Tapi istri saya bilang, saya tidak mau dioperasi. Saya mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Setelah istri saya bicara begitu, kami bersepakat setiap hari mendoakannya, di mana Tuhan menjamah, di mana Tuhan pasti menyembuhkannya. Proses bulan demi bulan, ternyata sekitar kurang lebih 6 bulan atau lebih dikit, ternyata itu semua dijamah Tuhan. Tuhan bebaskan. Istri saya dibebaskan dari tumor payudara. Istri saya dibebaskan dari kelenjar getah bening. Puji Tuhan. Saya percaya anak-anak saya yang tadinya kuliahnya saya merasa tidak sanggup lagi untuk membayar. Ternyata sampai selesai pun Tuhan buka jalan buat keluarga saya. Jadi bagi teman-teman sekalian, janganlah pernah tinggalkan Full Gospel. Karena Full Gospel ini benar-benar banyak kesaksian yang bisa mengubahkan hidup kita semua. Di mana saya menerima sebagai chapter presiden waktu tahun 2021. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun rumah saya di Bekasi, saya melayani di Jembatan 5. Saya layani dengan ketulusan hati, tidak memandang bahwa saya cukup jauh berjalannya, tapi saya suka cita untuk melayani Tuhan. Di tempat dinner meeting pun kita dengan rendah hati melayani teman-teman sekalian. Bukannya kita merasa dihormati, karena kita hanya ingin melayani, bukan untuk dilayani. Karena pun begitu, dia mau melayani umatnya, sehingga kita pun seperti Yesus, bahwa kita mau melayani bukan dilayani. Hari demi hari saya lewati bersama Tuhan. Saya percaya asal kita jangan putus asa, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wow, keren Bro Chandra kesaksiannya. Ya Pak Fidel bisa nambahkan. Waduh, saya sungguh diberkati. Bro Chandra dari Tanah Abang, sama dengan Pak Joni ya, di Tanah Abang ya. Ya, tapi saya mau sampaikan, Bro Chandra, saya tidak tahu persis apa Anda sudah baca cerita bagaimana riwayat pelayanan seorang Demos Zakarian atau bagaimana, tetapi apa yang dicerita ini itu dialami oleh banyak orang di Full Gospel. Jadi ini sungguh memberkati kita, termasuk Demos sendiri. Maka demonstrasi pelayanan kita
di FGB MFI ini yang pertama dulu bahwa semua pekerjaan itu bukan hanya dikelola dengan akal pikiran kita saja. Nah, seperti yang Bro Chandra sampaikan di sini, ini sungguh memberkati kita ya, bagaimana sampai proses kehidupan khususnya dalam hal keuangan sampai terpuruk, sampai dia minus 4M, ya, dan sudah putus asa dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain muncul seorang Bro Chandra yang sebelum itu semua merupakan satu ayah, satu kepala keluarga yang tidak membuka satu keran komunikasi dengan anak, ya, pulang sudah mau capek barangkali gitu ya. Dan ini memberkati kita sekali nih, Bro. Ini Bro Chandra ini luar biasa memberkati kita sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini mau mirip dengan cerita Demos sendiri. Sehingga Full Gospel pada tahun 51 hampir tutup, Bro. Hampir tutup. Bro Chandra sudah hampir kolaps semuanya. Dia juga kolaps dari segi organisasi. Tapi tahun 52 adalah tahun kebangkitan FGB MFI. Kenapa? Karena pengelolaan pelayanan, pengelolaan bisnis Demos, Tuhan dijadikan number one. Dan ini persis sama dengan Bro Chandra. Maju terus, Bro. Ya, luar biasa. Amin. Berkat. Terus bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan mujizat-mujizat yang kita alami. Saya mau berikan dulu satu definisi. Mujizat yang sebenarnya kita nanti mengerti di dalam FGB MFI adalah satu peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita yang di luar dari akal manusia. Satu itu, di luar dari akal manusia dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan. Manusia tidak mengerjakan. Itulah mujizat. Mantap. Untuk Bro Chandra, maju terus. Terima kasih, Bro Joni. Ya, mari kita kasih tangan jempol dua ya. Wow, keren gitu ya. Ya, thank you Bro Chandra untuk kesaksiannya.